Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Markus Winarto dengan NIM 501152695 dari Universitas Terbuka tahun 2025. Kali ini saya akan membahas materi mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika, yaitu diskusi 7, penemuan tokoh yang mengkaji matematika pada pusat pembelajaran museum. Sebagai pendahuluan, kita bahas dulu dari mana pusat pembelajaran bernama museum. Dinasti Ptolemei awal mencurahkan diri untuk menjadikan Alexandria sebagai pusat kehidupan intelektual bagi seluruh kawasan timur Mediterania. Di sini, mereka membangun pusat pembelajaran yang besar bernama museum, yang berarti kursi Muses, 9 dewi dalam mitologi Yunani. Pelopor Universitas Modern. Kita mulai ke pokok pembahasan kita, yaitu tokoh-tokoh yang mengkaji matematika pada pusat pembelajaran museum. Tokoh yang pertama ada Euclid, tokoh yang kedua ada Apollonius, tokoh yang ketiga ada Pappus, tokoh yang keempat ada Claudius Ptolemy, dan tokoh yang kelima ada Diopantus. Kita masuk ke tokoh yang pertama, yaitu Euclid pada tahun 325 sampai 265 sebelum Masehi. Karya utama dari Euclid ini adalah Elements. Selanjutnya yaitu mengembangkan metode pembuktian matematika yang sistematis dan aksiomatik. Selanjutnya, Euclid merumuskan 5 postulat geometri, termasuk postulat kesejajaran yang terkenal. Selanjutnya, Euclid membuktikan bahwa jumlah bilangan prima itu tak terhingga. Selanjutnya, Euclid mengembangkan algoritma untuk mencari FPB atau faktor persekutuan terbesar. Kita lanjut ke tokoh yang kedua, yaitu Apollonius dari Peksa pada tahun 262 sampai 190 sebelum Masehi. Karya utama dari Apollonius yaitu Conics. Selanjutnya, Apollonius memperkenalkan istilah parabola, hiperbola, dan elips. Tokoh Apollonius juga mengembangkan metode untuk menggambar irisan kerucut dengan tepat. Selain itu juga tokoh ini menyelesaikan masalah geometri, tangen, circle, lingkaran, singgung. Kita lanjut ke tokoh yang ketiga, yaitu Pappus dari Alexandria pada abad ke-4 Masehi. Pappus ini menulis collection atau sinagogi. Selanjutnya, Pappus juga menemukan teorema Pappus tentang titik-titik kolinear. Selanjutnya, Pappus juga mengembangkan konsep pusat gravitasi. Selain itu juga Pappus memberikan kontribusi pada masalah isoperimetri. Lanjut ke tokoh yang keempat, yaitu Claudius Ptolemy pada tahun 100 sampai 170 Masehi. Claudius ini memiliki karya utama yaitu Almagest. Selanjutnya, Claudius juga mengembangkan tabel chord atau tali busur yang menjadi dasar trigonometri. Selain itu, Claudius juga menemukan teorema Ptolemy tentang segi 4 siklik. Selain itu juga mengembangkan model matematis pergerakan planet dan membuat proyeksi peta yang menggunakan koordinat.
Kita lanjut ke tokoh berikutnya, yaitu tokoh yang terakhir dari pembahasan kali ini, yaitu Diopantus dari abad ketiga Masehi. Karya utamanya dari Diopantus adalah Arithmetica. Selanjutnya, Diopantus juga mengembangkan notasi aljabar sederhana pertama. Selain itu, juga memperkenalkan penggunaan simbol untuk variabel yang tidak diketahui. Diopantus juga mengkaji persamaan Diopantine atau persamaan dengan solusi bilangan bulat dan mengembangkan metode untuk memecahkan persamaan kuadrat. Dari penemuan tokoh-tokoh tadi, dapat kita simpulkan bahwa penemuan tokoh yang pertama itu adalah membangun dasar-dasar matematika yang sistematis. Yang kedua, mengembangkan metode pembuktian yang ketat. Yang ketiga, menghubungkan geometri dengan aljabar. Dan yang keempat, menciptakan notasi dan simbol matematika, memecahkan berbagai masalah praktis menggunakan matematika. Itulah tadi pemaparan dari saya tentang apa saja penemuan matematika oleh tokoh yang mengkaji matematika pada pusat pembelajaran museum. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.